Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 19 Maret 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia menjenguk dua personil di Res Narkoba Polda Sumatera Utara yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh bandar narkoba. Kedua personil ini dianiaya karena salah satu pelaku mengenal wajah personil saat tengah melakukan penyelidikan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia menjenguk dua personil di Res Narkoba Polda Sumatera Utara di Rumah Sakit Tingkat 2 Bayangkara Medan pada Senin sore. Diketahui kedua personil ini menjadi korban penganiayaan pada saat melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya transaksi narkoba di kawasan Kecamatan Medan Sunggal pada Rabu lalu. Saat berada di kawasan tersebut, salah satu pelaku yang diduga sebagai bandar narkoba dan residivis mengenali wajah personil dan langsung melakukan penganiayaan yang dilakukan lebih dari 10 orang. Usai menganiaya dua personel, para pelaku langsung melarikan diri. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan saat ini kondisi kedua personel sudah semakin membaik setelah mendapatkan perawatan yang intensif. Untuk para pelaku sudah ditangkap dan saat ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Ada dari pelaku yang merupakan residivis mengenali, yang kemudian pelaku ini berteriak, kemudian ada sekitar 20 orang itu langsung menyerang dan memukul anggota kita. Para pelaku sudah diamankan, anggota kita dalam kondisi yang sehat dan beberapa hari ke depan tentu akan melakukan tugas kembali. Ini tantangan buat kita dan kita tidak akan mundur dengan hal seperti ini. Dari Medan kita ke Labuhan Batu, pemirsa. Sat Narkoba Polres Labuhan Batu menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 15 bungkus atau seberat 15 kg dari seorang kurir narkoba. Sejumlah barang bukti sabu yang berhasil diamankan langsung dimusnahkan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Ali Guntur, seorang kurir sabu warga desa Kelapa Sebatang Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tidak berkutik saat diamankan petugas Sat Narkoba Polres Labuhan Batu. Saat hendak mengantarkan sabu seberat 15 kg dari sebuah plastik besar berwarna biru bertuliskan number 1. Bungkus tersebut berisi narkotika jenis sabu seberat 14,860 gram. Polres Labuhan Batu bersama Forkopimda Labuhan Batu Utara melakukan proses pemusnahan barang bukti sabu dibantu tim Lab 4 Polda Sumatera Utara melakukan perebusan narkotika sabu ke dalam air yang mendidih. Bertempat lapangan apel serbaguna Mapolres Labuhan Batu pagi tadi, Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Roberto Sianturi menjelaskan saat penangkapan pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap petugas kepolisian di Provinsi Riau. Upah pengiriman sabu dibayar sebesar 15 juta rupiah. Barang haram tersebut akan diedarkan di kota Tanjung Balai. Tidak bisa pastikan bahwa itu barang baru, cuma dari temuan yang selama ini kita tangkap itu kalau jenisnya sih masih baru dari bungkusnya. Kalau jaringan sendiri belum bisa kita pastikan, cuma ada inisial P yang di atasnya. Itu lagi kita lakukan pengejaran, mudah-mudahan kita berdoa biar bisa kita dapat. Dari pengakuannya Pak, dia dapat upah berapa Pak? 15 juta, berarti 1 kilo itu ada 1 juta. Barang itu 15 kilo. Rencana mau diedarkan di mana Pak? Ke Tanjung Balai. Pelaku diancam dengan hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menanggapi aksi tawuran yang kerap terjadi dan meningkat di bulan Ramadan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebutkan hal ini tidak hanya tugas kepolisian dan pemerintah, namun harus ada kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat dan warga sekitar. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebutkan tanggung jawab untuk mencegah tawuran ini tidak hanya bertumpu kepada pemerintah dan aparat saja, namun harus ada kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga masing-masing anaknya agar tidak terjerat dalam tindak tawuran. Menantu Presiden Jokowi ini juga mengultimatum bahwasanya tawuran ini bukan hanya harus dicegah tetapi harus dihilangkan. Seperti yang diketahui, memasuki bulan Ramadan, aksi tawuran juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas masyarakat di malam hari seperti halnya tadarus dan sahur. Seluruh aspek, karena kalau itu hanya bertumpu pada aparat, ini nggak akan bisa selesai semua persoalan. Baik pemerintah, aparat kepolisian, TNI, dan juga yang paling penting adalah masyarakat sendiri. Itu yang paling penting, baik asmara sahur, kegiatan-kegiatan. Nah ini harus hilang, jangan dikurangi lagi, tapi harus hilang. Sementara itu, meskipun sudah dilakukan patroli rutin oleh Polrestabes Medan, namun tawuran di Kota Medan seolah tidak ada habisnya dan terus muncul. Pemerintah meminta kepada para orang tua juga turut andil dalam mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari aksi tawuran selama bulan Ramadan. Pemirsa, Pemko Sibolga serahkan bantuan pangan bagi belasan kepala keluarga warga Kelurahan Aik Hapil Lorong 5 dan 6 yang menjadi korban kebakaran hebat yang meludeskan 6 unit rumah dan merusak belasan tempat tinggal lainnya. Penyerahan bantuan pangan berupa beras, gula pasir, mie instan, dan telur, serta selimut kepada belasan korban kebakaran tersebut langsung dilakukan Wali Kota Sibolga, Haji Jamaludin Pohan, didampingi pejabat unsur Forkopimda Sibolga. Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan keprihatinan Pemkot Sibolga atas musibah kebakaran yang menimpa belasan kepala keluarga warga Lorong 5 dan 6 Kelurahan Aik Hapil. Kepada masyarakat yang menjadi korban dalam musibah ini agar tetap bersabar dan berserah diri kepada Tuhan atas cobaan yang diberikannya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sibolga berpesan kepada masyarakat agar tetap waspada akan bahaya kebakaran mengingat kondisi pemukiman padat penduduk banyak tersebar di Kota Sibolga. Tak hanya menyerahkan bantuan pangan kepada korban, pemerintah kota juga menyampaikan permohonan maaf lantaran di saat peristiwa kebakaran terjadi insiden yang dialami mobil damkar ketika tengah menjalankan tugas. Diketahui beberapa waktu lalu, 6 unit rumah warga yang berada di Lorong 5 dan 6 Kelurahan Aik Hapil, Kecamatan Sibolga Selatan, ludes terbakar. Hingga kini, para korban masih ditampung di tenda darurat dan beberapa orang penumpang di rumah kerabatnya masing-masing. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Dalam upaya memberantas peredaran narkotika dan penyelamatan terhadap generasi muda akan bahaya narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan kerjasama bersama LPP TVRI Sumatera Utara. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan dan Kepala LPP TVRI Sumut Tahrizal. Disaksikan pejabat struktural serta fungsional di kantor BNNP Sumut pagi tadi. Kerjasama dilakukan sebagai komitmen dua lembaga instansi pemerintah BNN TVRI dalam mendukung instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 penguatan terkait rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika P4GN. Kepala LPP TVRI Sumut Tahrizal mengatakan siap bersinergi dalam mendukung program pemerintah termasuk rencana aksi P4GN oleh BNN. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut Brigjen Pol Toga H. Panjaitan mengatakan rehabilitasi narkoba merupakan bagian penting dalam penanganan narkotika sehingga harus didukung pemerintah daerah. Lebih lanjut, rehabilitasi narkoba kepada masyarakat diberikan pelayanan oleh BNN dengan gratis.
kegiatan kami ini bisa tersosialisasi di masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak merasa awam, khususnya dalam bidang rehabilitasi. Ya, kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat, keluarga yang ada terindikasi menggunakan narkotika, mereka dengan kesadaran sendiri melapor ke kita. Karena program ini adalah program gratis, ya, khusus kami dari BNP, ada program SIL namanya, Screening Intervensi Lapangan, kita cukup maksimal 14 hari, khusus yang bagi pengguna yang ringan-ringan ya. Tapi kalau dia misalnya berat, hasil asesmennya kita akan melakukan rawat inap ya. Kita upayakan mereka juga bisa gratis. Sementara itu dengan komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkotika diharapkan mampu menyelamatkan generasi bangsa untuk mewujudkan generasi emas 2045 Indonesia Maju. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan anggota geng motor secara brutal melakukan penyerangan dan pelemparan batu terhadap sejumlah toko ponsel dan rumah warga di Medan. Akibatnya steering ponsel pecah serta kaca mobil dan jendela rumah warga juga ikut menjadi korban penyerangan. Terekam video amatir detik-detik pasca terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh puluhan anggota geng motor di Jalan Sari-Sari, Kota Medan. Tidak diketahui motif penyerangan yang terjadi di mana pada saat kejadian sejumlah anak muda sedang nongkrong menunggu sahur. Tiba-tiba saja puluhan geng motor yang datang menggunakan sepeda motor langsung melakukan penyerangan. Akibatnya, seteling toko ponsel milik warga pun menjadi korban pelemparan penggunaan batu. Tak hanya itu, mobil yang terparkir di luar rumah serta kaca jendela rumah warga jadi sasaran amukan geng motor. Pemilik konter ponsel Ayu mengatakan peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada dini hari, bermula sekelompok pemuda yang nongkrong di gang tersebut mendadak terjadi pelemparan batu dengan anggota geng motor yang melakukan penyerangan. Atas peristiwa ini korban mengalami kerugian materi hingga jutaan rupiah. Korban pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dan berharap polisi dapat menangkap pelaku yang sudah membuat resah warga. Kejadiannya malam minggu, Bang, jam 2:30. Mereka datang dari arah titik kuning, masuk ke gang, baru keluarnya dari ke arah titik kuning. Posisinya anak gang lagi di dalam warung bagian dalam. Kaca steering, kaca mobil, sama kaca jendela, Bang. Isinya kartu pajangan sih. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Diduga menjadi korban pembunuhan pria tua ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya Jalan Kelambir 5 Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Sumatera Utara. Warga Kelambir 5 digegerkan dengan temuan pria tua tidak bernyawa di dalam rumahnya dengan kondisi bersimbah darah pada minggu malam. Warga yang penasaran dan ingin melihat langsung memadati area rumah korban. Menurut warga sekitar, korban bernama Bima Perangin-Angin berusia 83 tahun. Diketahui tinggal seorang diri dan dikenal ramah kepada para tetangga. Personil kepolisian dari Polsek Medan Helvetia yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawal CCTV di rumah korban. Korban mengalami luka robek di bagian kepala dan dada. Korban tidak bernyawa saat terbaring tidak jauh dari kendaraan roda 2 yang ada di dalam rumahnya. Diduga menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alexander Piliang mengatakan untuk mengungkap fakta sebenarnya sejumlah saksi dan barang bukti turut diamankan ke Polsek Medan Helvetia. Sekitar jam 22 ada kejadian percobaan pencurian. Jadi kami cek TKP bersama dengan Musbika, temukan satu mayat laki-laki yang tergeletak di TKP. Kondisi korban gimana, Dan? Untuk saat ini meninggal dunia, sedang kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Meninggalnya dengan tusukan atau gimana, Dan? Itu nanti akan jelaskan oleh dokternya. Sementara waktu untuk kepentingan otopsi, jenazah korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pembunuhan. Ditinggal ke ladang, 2 rumah ludes. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Aksi perampokan dengan senjata tajam terjadi di kawasan Jalan Beringin, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sekelompok perampok ini mengancam penjaga warung dengan senjata tajam jenis pisau dan juga celurit. Namun tidak ada barang yang sempat dirampas para pelaku dan aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik para pelaku perampokan memasuki warung di kawasan Jalan Beringin, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Para pelaku yang mengenakan jaket penutup kepala serta masker ini tampak mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan pisau untuk mengancam penjaga warung tersebut. Namun tidak disangka korban yang tak ingin hartanya dirampas melakukan perlawanan dengan melemparkan sejumlah piring ke arah para pelaku yang berjumlah 3 orang. Perlawanan dan teriakan korban yang mengundang warga lainnya membuat para pelaku takut hingga akhirnya kabur melarikan diri. Korban mengatakan para pelaku telah berulang kali melakukan aksi kriminalitas di wilayah hukum Polsek Percut Setuan, termasuk pencurian sepeda motor. Korban Muhammad mengatakan bahwa polisi telah meminta keterangannya untuk peristiwa ini dan ia berharap para pelaku dapat segera ditangkap karena kerap membuat resah masyarakat sekitar. Tiba datang mereka bawa celurit, macam tadi dia pun melawan, habis itu aku lempar pakai piring, ya dia lari, karena ada orang warnet keluar. Barang-barang apa aja bang yang diambil mereka bang? Ada 4 yang ambil. Ada berapa orang bang pelaku bang? 3 orang. Bawa celurit semua? Yang satu bawa celurit, satu bawa pisau, satu lagi nggak bawa apa-apa. Pada kejadian ini, korban tidak sempat dilukai dan sejumlah barang tidak berhasil dirampas oleh para pelaku. Pemirsa, ditinggal pemilik rumah ke ladang warga Jalan Lintas Sumatera Desa Mekarsari, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Rumahnya ludes terbakar kemarin. Inilah video amatir saat terjadinya kebakaran rumah milik Slamet Susanto. Api yang membesar dengan cepat membakar seluruh rumah yang berbahan kayu hingga rata dengan tanah. Korban Slamet Susanto mengatakan saat terjadi kebakaran dirinya sedang berada di ladang. Selain 2 rumah miliknya, 1 unit mobil dan barang-barang berharga lainnya ikut ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, dugaan sementara api berasal dari belakang rumahnya. Rumah ditinggal, Bang. Ini ada berapa rumah yang terbakar? 2 rumah. Jadi kalau keterangan dari tetangga Bapak, api dari mana kan? Ya, api dari rumah saya. Tapi belakang. Jam berapa kejadiannya, Pak? Ya, itu nggak tahu, orang saya pun nggak ada. Jadi hari ini atau semalam? Ini hari. Pemirsa, di informasi lainnya, kesal dengan ratusan truk pengangkut tanah yang melintas menyebabkan jalan desa Sukarame Baru berdebu dan mengganggu pernapasan warga dan pengguna jalan. Akhirnya warga dusun Jambur 1 menghadang puluhan truk yang melintas. Karena pengusaha sebagai pelaksana pembangunan proyek lanjutan peningkatan badan jalan mulai dari desa Sukarame Baru menuju Kecamatan Kualuledong dengan sistem biotech. Namun perusahaan ingkar dengan perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dengan masyarakat. Di saat musim kemarau agar perusahaan menyiram badan jalan 2 kali sehari namun tidak terrealisasi oleh pengusaha. Akibatnya mulai pagi hingga siang hari belasan warga dusun Jambur menghadang dan melarang puluhan truk pengangkut tanah untuk melintas. Menyebabkan antrian truk mengular dengan panjang 600 meter. Rasa kesal warga bertambah karena pihak rekanan justru menggunakan truk overkapasitas yang menyebabkan badan jalan desa Sukarame Baru menjadi rusak. Sedangkan truk pengangkut hasil pertanian warga dibebaskan untuk melintas. Salah seorang warga, Andi Tambunan, menjelaskan bahwa warga menuntut janji pengusaha sesuai surat kesepakatan yang dibuat kepada warga di hadapan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Sukarame Baru pada tanggal 16 Maret lalu. Namun perusahaan ingkar janji tidak menyiram badan jalan dengan air. Kami masyarakat Desa Sukarame Baru yang dari arah Jambur Damuli 1, tepatnya di Simpang 3, mengadakan aksi
pemblokiran jalan. Tepatnya pada tanggal 16 kemarin sudah ada sepakat antara pemerintah desa, masyarakat dan pengusaha untuk mengadakan penyiraman di area jalan ini sebanyak 2 kali sehari. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kondisi kerusakan infrastruktur jalan Provinsi Sumatera Utara wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias semakin parah, serta dikeluhkan warga agar segera diperbaiki. Ruas jalan Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias ini menghubungkan 5 kabupaten kota, diantaranya Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, kemudian Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan, sebagian dalam kondisi rusak. Umumnya konstruksi jalan hot mix dibangun serentak pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi tektonik Pulau Nias dan Aceh tahun 2005 silam. Seiring dengan usianya yang cukup lama serta belum maksimalnya pemeliharaan dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kini kondisi jalan ini kerusakannya semakin parah. Tidak saja dari kawasan perkotaan, titik rusak parah juga telah meluas ke kawasan pedesaan dan ruas penghubung antar daerah yang ada di Pulau Nias. Ribuan warga mengaku kerap alami kesulitan saat melintas dan tidak sedikit anak-anak sekolah alami kecelakaan dengan kondisi jalan yang cukup parah. Tolonglah pemerintah diperbaiki, banyak jemaat atau warga kita yang jatuh. Tolonglah pemerintah, ini beberapa tahun ini. Kasihan ya. Jadi yang pakai jalan ini bukan hanya saya. Ini kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah dimanapun tolonglah. Kesulitan bisa jatuh. Jadi kan bikin macet, memperhambat proses perjalanan untuk pekerjaan. Karena jalan udah berlubang-lubang, rusak lagi. Jadi Bapak susah ya untuk membawa barang-barang jualan ya? Ya, Bapak jualan apa Pak? Sayur. Ini dari mana ke mana Pak? Dari Abai menuju Gunung. Pemirsa, di informasi lainnya, hutan mangrove merupakan tempat berkembang biaknya biota laut seperti halnya ikan, udang, dan juga kepiting. Untuk itu keberadaannya harus tetap dijaga dan juga turut dilestarikan. Pemanasan global yang terjadi di seluruh dunia salah satunya disebabkan oleh ulah manusia yang merusak keberadaan hutan atau pohon untuk keuntungan semata. Hutan atau pepohonan merupakan paru-paru dunia karena sebagai salah satu penghasil oksigen terbesar bagi masyarakat yang ada di seluruh dunia. Keberadaan hutan mangrove ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para petani dan nelayan yang berada di seputaran pesisir pantai. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura. Selama ratusan tahun masyarakat sudah memanfaatkan pesisir pantai sebagai lokasi tambak udak dan ikan serta lahan pertanian. Selain itu, berdasarkan data dan peta dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bahwa lokasi hijau di daerah pesisir pantai tidak boleh dialihfungsikan. Salah seorang warga, Azra Hasibuan, mengatakan bahwa selama ratusan tahun masyarakat yang ada di Desa Kuala Langkat telah melakukan usaha tambak udang karena di daerah mereka tidak ada wilayah hutan mangrove dan tidak ada pelang BKSDA. Kita bohong itu semua. Kalau betul-betul ada hutan mangrove di sini, ada pelangnya. Jadi saya tahu kalau ada pun pelang, ada pun apa di situ. Jadi pemerintah yang terkait pun waktu orang ini membangun tambak, tidak ada yang datang. Ataupun melarang, ataupun menyuruh, nggak ada. 90 saya udah di sini, tidak ada hutan mangrove. Sementara itu, Ketua PNTI Sumut, Dato Adhan Nur, mengatakan keberadaan hutan mangrove harus terus dijaga untuk kelangsungan hidup jutaan manusia yang harus dijaga seluruh dunia, khususnya warga pesisir. Jika ada terjadi perambahan dan alih fungsi, PNTI siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan nasib para nelayan. Saya sangat mohon maaf kepada pihak perangkat desa. Pada saat itu saya telah mengucapkan bahwasanya segera ditindaklanjuti, karena memang seharusnya kalau mangrove ini memang digalakkan untuk daerah pesisir pantai.
Tapi sesuai dengan daerah tersebut memang asal muasalnya adalah memang hutan bakau, ya harus dikembangkan. Tapi setelah kunjungan saya kemari beserta anggota, bahwasanya tanah tersebut adalah memang tanah tambak. Pemirsa, warga dihebohkan dengan datangnya monyet liar jenis ekor panjang ke pemukiman dan pondok pesantren di Desa Bandar Labuan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Keberadaan hewan liar ini, 2 bocah menjadi korban akibat digigit dan kini telah dirawat oleh tim medis. Mendadak seekor monyet liar ekor panjang ini sebelumnya masuk di pekarangan pondok pesantren, kemudian masuk ke pemukiman warga di Dusun 2, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Merawa. Monyet liar turun dari pepohonan kemudian menyerang bocah di 2 tempat yang berbeda. Akibatnya 2 orang anak mengalami luka robek akibat gigitan monyet dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, serta harus mendapatkan puluhan jahitan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang turun tangan setelah mendapat laporan dengan membawa perangkap serta memancingnya dengan monyet betina. Upaya penangkapan itu membuahkan hasil dan monyet liar ekor panjang itu dibawa tim damkar dan nantinya akan diserahkan ke kebun binatang di Medan. Salah satu ayah korban gigitan monyet, Faris Syafi'i, mengatakan tidak menyangka anaknya yang menjadi korban gigitan monyet liar. Nyidam, jadi saya mau nyambil mandikan sekali nyuci gitu kan. Jadi pas dia di belakang, saya tinggal mau ngambil baju kotor, kelang berapa, nggak sampai 1 menit, nangis-nangis. Setelah saya kesana ke belakang, udah kayak gitu jadiannya. Monyet yang tertangkap kemarin hanya 1 ekor dan itu diduga adalah monyet yang melakukan mengakibatkan luka terhadap beberapa korban seperti anak-anak yang sudah sempat terjadi sebelumnya. Jadi hanya 1 ekor, bukan 2 ekor, Pak. Korban yang dibawa ke rumah sakit sampai sejauh ini pemerintah desa dapatkan hanya 2, itu hampir rata anak-anak. Yang 1 berusia 2 tahun lebih kurang dan yang 1 lagi lebih kurang 3 tahun. Pemirsa, demi mempererat tali silaturahmi sesama umat Muslim, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menggelar buka puasa bersama masyarakat dan Forkopimda Sumatera Utara di halaman belakang rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara kemarin. Buka puasa bersama dihadiri ratusan masyarakat Kota Medan, Forkopimda, dan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sebelum buka puasa bersama, seluruh tamu undangan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tausiah. Dalam kesempatan yang sama, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara agar terus memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Hasanuddin juga menyampaikan bulan suci Ramadan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi serta dapat membangun kebersamaan dengan seluruh Forkopimda. Selain itu juga PJ Gubsu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan pemilu di Sumatera Utara dengan aman, lancar, dan damai. Bertemu dengan bulan Ramadan ini melalui mari kita memperbanyak ibadah, baik yang ibadah wajib, ibadah sunnah, dengan dilandasi rasa keikhlasan. Sehingga pada saatnya nanti kita mendapatkan predikat sebagai pemenang dengan gelar ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya selaku penjabat Gubernur Sumatera Utara tentunya berharap momen-momen kebersamaan seperti hari ini dapat kita bangun lebih erat lagi ke depan. Dan tentunya untuk dapat mengelaborasikan ide-ide yang bagus bagi kita dalam memajukan Provinsi Sumatera Utara.
Pemirsa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Sergai untuk tetap menjaga kinerja dan kesehatan yang prima pada masa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan melalui surat edarannya terkait perubahan jam kerja khususnya di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada surat edaran tersebut, pada jam kerja sebelumnya masuk kerja PNS serta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sergai dimulai dari pukul 7.30 dan pulang pada pukul 16.15. Namun di bulan suci Ramadan, seluruh PNS dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sergai masuk di pukul 8 dan pulang pada pukul 15 lewat 15 WIB. Untuk hari Jumat pada pukul 15.30 untuk pulangnya. Ingan Malem Tarigan menambahkan dengan adanya surat edaran Bupati ini, seluruh PNS dan ASN dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing OPD dalam pencapaian kinerja. Tidak menjadi alasan di bulan puasa ini untuk mengendorkan semangat kerja. Namun tetap menjalankan puasa dan kinerja tetap dijaga pula. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah terus dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang baik serta disiplin tinggi. Kita ketahui bersama bahwa dengan pengurangan jam kerja yang diberlakukan selama bulan Ramadan ini juga tidak mempengaruhi kinerja ASN di Kabupaten Serdang Bedagai. Diharapkan dan diwajibkan kepada seluruh ASN Serdang Bedagai tetap bekerja sebagaimana biasa walaupun dalam keadaan berpuasa. Pemirsa, menjelang buka puasa, ribuan warga Panyabungan Mandailing Natal disibukkan dengan berburu takjil. Salah satu lokasi yang paling banyak dikunjungi warga untuk berburu takjil berlokasi di Pasar Lama Panyabungan dan Jalan Lintas Timur. Jalan Kolonel Haji Muhammad Nurdin Nasution atau jalan menuju Kelurahan Pasar Hilir Panyabungan merupakan salah satu jalan yang ramai dipadati warga setiap harinya untuk berburu takjil di bulan suci Ramadan ini. Puluhan pedagang takjil menyajikan berbagai menu untuk berbuka puasa, mulai dari toge Panyabungan, onde-onde, lupis, kue bongko, bubur, serabi, gorengan, berbagai jenis mie dan jajanan khas untuk berbuka puasa. Takjil yang paling diminati dan paling diburu warga Panyabungan di wilayah ini yakni jajanan takjil yang rasanya manis seperti toge, kue bongko, dan lupis. Kebanyakan pedagang yang berjualan di wilayah ini merupakan pedagang yang menjajakan jajanan takjil khas Mandailing. Selain sudah melegenda sejak puluhan tahun, ada juga wilayah yang tak kalah ramai berada di Jalan Lintas Barat dan Lintas Timur. Ribuan warga juga setiap harinya datang untuk berburu takjil. Bahkan menu takjil yang dijual pedagang di sini tak kalah menarik dari tempat sebelumnya. Para pedagang setiap tahunnya membuka lapak musiman khusus menjual berbagai macam jenis takjil untuk berbuka puasa. Keluarga. Jadi biasanya selain toge apa lagi Pak yang jadi khas untuk menu berbuka nanti Pak? Kadang kita beli macam es-esan itu. Sama namanya? Es buah. Es buah Pak ya? Oh ya Pak. Jadi untuk Ramadan tahun ini gimana nih Pak menurut Bapak ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata kuliner pasti sudah tidak asing dengan istilah kue bongko atau biasa disebut jongkong menjadi salah satu menu pilihan warga di kala berbuka puasa di Mandailing Natal. Panganan yang terbuat dari perpaduan tepung beras ini serta gula merah dicampur kuah santan membuat pangan yang sangat dibungkus daun pisang ini terasa legit ketika dinikmat. Kue bongko atau yang lebih dikenal dengan istilah kue jongkong ramai diminati warga Mandailing Natal, Sumatera Utara, terlebih di bulan Ramadan seperti saat ini. Panganan berbahan dasar tepung beras serta gula merah dan juga santan ini memiliki rasa yang cukup legit. Dalam membuat panganan ini menjadi pilihan warga khususnya di Mandailing Natal, salah satunya untuk santapan ketika berbuka puasa. Sekilas panganan ini menyerupai bubur sumsum, namun kuah santan yang sedikit kental
kental dan rasa yang melekat di lidah ketika dicicipi membuat kue ini selalu diburu para warga. Proses pembuatan kue ini juga tidak terlalu rumit. Menurut Herlina, pembuat kue jongkong, tepung beras ini diolah dengan sedikit campuran gula merah, kemudian diberi kuah santan, lalu selanjutnya dilakukan proses pengukusan. Uniknya, kue jongkong ini masih mempertahankan daun pisang sebagai media pembungkusnya. Selain menjadi ciri khas, juga rasa dan wangi yang sedikit unik yang ditimbulkan dari daun pisang akibat proses pengukusan. Pembuatan panganan ini juga tidak menggunakan zat pewarna buatan, namun tetap mempertahankan pewarna alami dari daun pandan yang diperas. Gimana Bu proses pembuatannya Bu? Cara pembuatannya itu bahannya itu terbuat dari tepung beras, ditumbuk sampai halus, baru disangrai dulu sebentar, tuh. Baru dibikin adonan kayak gini nih ya, kasih garam dikit. Pemirsa, ODOD atau biasa disebut klepon, sejenis jajanan pasar ramai sering dijumpai ketika bulan suci Ramadan. Memiliki rasa yang manis dan kenyal di mulut, membuat panganan ini menjadi pilihan utama warga Mandailing Natal untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Inilah proses pembuatan jajanan takjil onde-onde atau biasa disebut klepon, sejenis panganan pasar yang ramai dijumpai ketika bulan Ramadan tiba. Panganan dengan rasa manis dan kenyal ini menjadi pilihan utama warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara saat berbuka puasa. Taburan kelapa parut menjadi ciri khas panganan rasa manis yang ketika dicicip terasa melekat di lidah. Pada proses pembuatan kue ini juga tidak tergolong rumit. Menurut Yuli Adisa, beras ketan yang menjadi bahan utama pada pembuatan kue ini dicampur dengan gula merah yang diolah sedemikian rupa menyerupai bulatan-bulatan kecil. Selanjutnya panganan berbentuk bulat mungil ini direbus hingga kenyal, lalu sedikit tambahan kelapa parut yang menjadi ciri khas. Untuk mencicipi makanan ini, penikmat onde-onde tak perlu repot-repot untuk mencarinya, karena makanan yang satu ini mudah ditemukan saat Ramadan tiba. Biasanya untuk apa tuh? Biasanya ini untuk bukaan bulan puasa. Untuk bukaan bulan puasa. Kalau bahannya boleh orang tahu apa aja? Onde-onde ini terbuat dari tepung ketan yang diwarnai pakai pewarna alami dari daun pandan. Pandan terus. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perum Buloh Cabang Kabanjahe memastikan stok beras pemerintah mencukupi untuk penyaluran bantuan pangan atau kebutuhan masyarakat pada bulan puasa dan Lebaran. Saat ini Perum Buloh Cabang Kabanjahe menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM sesuai dengan wilayah kerja penyaluran untuk Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Bantuan yang diberikan sebanyak 10 kg beras per KPM dengan jumlah 53.000 KPM. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 530 ton beras. Periode Maret ini telah disalurkan yang dimulai ke wilayah Kabupaten Pakpak Barat. Kepala Cabang Buloh Kabanjahe Ahmad Fadli mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah ini ditargetkan diterima oleh seluruh KPM paling lama akhir Maret 2024 agar bisa dimanfaatkan masyarakat KPM sebelum Lebaran Idul Fitri nantinya. Stok cadangan beras di gudang Buloh Kabanjahe sebanyak 350 ton beras. Saat ini pihaknya sedang menunggu tambahan alokasi stok beras. Dipastikan stok beras di gudang Buloh Kabanjahe cukup aman untuk penyaluran bantuan pangan dan kebutuhan masyarakat di bulan puasa dan Lebaran nanti. Ini kita lagi ada pemuatan beras bantuan pangan yang saat ini kita salurkan itu untuk alokasi bulan Maret 2024. Jadi untuk bulan Maret ini sudah kita siapkan beras bantuan pangan itu kurang lebih sebanyak 530 ton. Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai saat ini telah mengumumkan perolehan suara partai yang telah dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten beberapa hari lalu. Dari hasil tersebut, Partai PDIP Kabupaten Sergai meraih suara tertinggi sebanyak 113.819 suara.
Sesuai dengan keputusan KPUD Sergai nomor 834 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu dan hasil suara sah per partai tingkat kabupaten. Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang mengatakan di Serdang Pedagai terdapat 5 daerah pemilihan yang meliputi 17 kecamatan. Saat ini telah dilakukan rekapitulasi suara partai, diantaranya Partai PKB sebanyak 42.731 suara, Gerindra 37.710 suara, Partai PDI Perjuangan 113.819 suara, Golkar 35.000 suara, Nasdem 22.156 suara, dan Partai Buruh 506 suara. Sementara itu Partai Gelora 2.860 suara, PKS 17.008 suara, dan Partai Hanura 17.008 suara. Dan dari hasil tersebut PDIP Kabupaten Sergai memperoleh suara terbanyak yaitu 113.819 suara. Dengan suara terbanyak yaitu Partai PDI Perjuangan sebesar 113.819. Untuk penetapan kursi dan calon anggota terpilih itu kita akan tetapkan setelah selesai rekapitulasi nasional oleh KPU RI. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Rabu 20 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, Perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu 20 Maret 2024. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Karo, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Samosir, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatannya 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 18 Maret 2024 terpantau 19 titik, diantaranya ada 6 titik di Serdang Bedagai, 4 titik di Asahan, 3 titik di Labuhan Batu dan Langkat, 1 titik di Deli Serdang, Karo, dan Tapanuli Selatan. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 20 Maret 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Ziva Zahriz pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.